Saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya masih akan berbicara tentang dua nama yang jarang dikhotbahkan, tetapi dua orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan karena mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam profesi mereka, sehingga Tuhan pun memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka. Haleluya. Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Kita belajar dari minggu yang lalu bahwa bidan-bidan ini punya nama. Di ayat yang ke-15 disebutkan nama mereka adalah Sifra dan Pua. Dua nama yang luar biasa, dua nama yang patut kita teladani, mengikut dan mengiring akan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar bahwa keluarga adalah bagian daripada berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada Anda dan saya. Jadi kalau kita punya keluarga, kita patut bersyukur. Kita harus merawat dan memelihara keluarga kita, supaya mereka seperti pelayanan kita juga, seperti kehidupan, mungkin karir kita pun harus berbuah-buah, harus memuliakan Tuhan. Amin. Dan harus bertumbuh. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Sifra dan Pua adalah kita harus taat dan takut akan Tuhan lebih daripada manusia. Amin. Sifra dan Pua adalah kepala para bidan. Pada zaman itu jumlah bidan yang ada di Mesir sekitar 500 orang. Sifra dan Pua adalah kepala dari para bidan tersebut. Mereka adalah orang-orang percaya, tetapi mereka diperhadapkan pada situasi yang sulit, karena mereka harus memilih kepada siapa mereka harus taat. Apakah kepada pemerintah atau kepada Tuhan, kepada Fir'aun, Raja Mesir, atau kepada Tuhan. Mereka ketika diberikan perintah, instruksi oleh pemerintah bahwa kalau engkau menolong bayi laki-laki yang lahir, engkau harus membunuhnya, engkau harus membinasakannya. Tapi kalau perempuan, silahkan saja, bayi itu boleh hidup. Mereka bisa saja berkata, oh, kami tidak punya pilihan lain, kami hanya melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Tetapi yang patut dikagumi, yang patut diteladani dalam kehidupan mereka adalah hati nurani mereka suci, hati nurani mereka murni kepada Tuhan, sekalipun beresiko nyawa mereka sendiri. Bahkan jauh sebelum ditulis dalam Perjanjian Baru, karena perintah untuk lebih taat kepada Tuhan dibandingkan manusia baru tertulis di Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi sebelum Perjanjian Baru ayat itu muncul, Sifra dan Pua sudah punya hati nurani yang takut dan taat kepada Tuhan lebih daripada manusia. Mereka tahu bahwa hukumnya Tuhan, perintahnya Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada peraturan pemerintah sekalipun. Di Perjanjian Baru kita belajar dua hal. Kita dibenarkan untuk tidak taat kepada otoritas manusia. Yang pertama, ketika otoritas manusia menyuruh kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dalam kasus ini, membunuh bayi diperbolehkan oleh hukum, disahkan secara hukum. Tetapi karena Sifra dan Pua punya hati yang takut akan Tuhan,
yang menghormati Tuhan lebih daripada otoritas manusia, maka mereka lebih taat kepada hukum Tuhan yang mereka sembah. Yang kedua, ketika otoritas melarang orang percaya, melarang kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Sebagai contoh, ya ketika pandemi dan masih berlangsung sampai hari ini pun ada beberapa larangan-larangan. Tetapi itu tidak seharusnya menyurutkan semangat kita, niat hati kita untuk beribadah. Jangan sampai kita bersembunyi di balik peraturan pemerintah untuk tidak beribadah. Oh kan pemerintah larang, oh kan peraturan bilang begini, akhirnya kita tidak beribadah. Itu artinya kita lebih hormat kepada pemerintah manusia dibandingkan pemerintahan ilahi. Jadi dalam hal ketika otoritas melarang kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita harus introspeksi diri kita, periksa diri kita, periksa hati kita. Apakah kita masih menyala-nyala bagi Tuhan? Apakah kita masih memiliki hati yang takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan lebih daripada peraturan manusia? Karena jelas dikatakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian juga dalam hal pengabaran Injil, pemberitaan Injil di beberapa tempat kita tahu ya diawasi secara ketat oleh pemerintah, sehingga orang Kristen pun, para penginjil Kristen sulit untuk bergerak. Tetapi Tuhan memberikan kecerdikan kepada mereka, Tuhan memberikan satu hikmat kepada mereka bagaimana Injil itu bisa tetap dikabarkan. Poinnya adalah yang saya mau katakan kepada Anda dan saya pagi menjelang siang hari ini adalah terhadap pejabat pemerintahan siapapun, Anda sebagai orang percaya tidak perlu terlalu mengagung-agungkan. Tidak perlu Anda mendewakan. Bahkan presiden Anda sendiri pun tidak perlu diagung-agungkan. Kalau Anda punya favorit menteri, tidak perlu diagung-agungkan. Apalagi lebih daripada Tuhan. Saya pernah berkhotbah di masa pandemi, kalau tidak salah tahun 2020, di akhir tahun, tentang gereja dan politik. Saya percaya bahwa gereja, kita sebagai orang percaya, harus bersifat apolitis. Bukan bersifat politis, tetapi bersifat apolitis. Apa maksudnya? Apolitis adalah kita menghormati siapapun yang ditempatkan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk memerintah di bangsa kita. Kita hormati mereka seperti perintah dari Alkitab, kita doakan mereka. Hormati raja, ya kan? Karena kita percaya sebagai orang percaya, Daniel 2 ayat 21 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengangkat dan Tuhan yang memecat. Haleluya. Jadi kita sebagai gereja, sikap kita adalah apolitis, bukan politis. Kalau ada A-nya, itu artinya anti, bukan anti apa, bukan anti melawan, tetapi lawan kata daripada politis. Kita menghormati dan tunduk kepada sistem politik yang berlaku di bangsa dan negara kita. Kalau Anda belajar dari kehidupan Yesus, kehidupan Petrus, kehidupan Paulus, ini bapak-bapak rohani yang sangat kita segani, yang sangat kita hormati. Yesus bahkan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri. Mereka hidup di tengah negeri yang terjajah, tetapi tidak sekalipun kita mendapati mereka memihak kepada pihak
penjajah maupun pihak yang dijajah. Mereka selalu mengkhotbahkan, jadilah warga negara yang baik. Lakukan apa yang menjadi peraturan pemerintah, ikuti dengan baik, bayar pajak. Anda tahu siapa yang diomongin oleh Petrus? Siapa yang diomongin oleh Paulus? Siapa yang diomongin oleh Yesus ketika mereka mengkhotbahkan engkau harus taat kepada kaisar, engkau harus hormat kepada pemerintah. Bahkan Paulus menulis dalam Roma 13 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7, engkau harus menganggap siapapun yang duduk di pemerintahan itu dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Hormati mereka. Anda tahu siapa yang diomongin? Yang diomongin adalah Kaisar Romawi. Yang kita tahu tidak ada satupun yang tidak kejam. Pemerintahan kita sekarang ini, bahkan di sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia, tidak ada yang lebih kejam daripada pemerintahan Romawi pada zaman itu. Betapa jauh lebih baiknya kondisi kita, kondisi pemerintahan kita dibandingkan zaman Yesus, dibandingkan zaman gereja mula-mula. Apa sih susahnya menghormati mereka? Apa sih susahnya menghargai mereka? Apa susahnya mendoakan mereka? Ketika Paulus menulis Roma 13 tentang tunduklah kepada pemerintah, yang memerintah namanya Kaisar Nero. Anda tahu Kaisar Nero kan? Sangat menentang kekristenan. Bahkan orang-orang Kristen dianiaya. Mereka paling menderita di zaman pemerintahan Kaisar Nero. Tapi Rasul Paulus menulis, tunduklah kepada pemerintahan. Tunduklah dan hormati mereka seperti raja. Wow, dahsyat. Jadi sekali lagi inilah yang dimaksud dengan gereja harus apolitis. Artinya tidak perlu Anda mengagung-agungkan siapapun, karena semua orang punya plus dan minus. Ya kan? Mau gubernur Kristen kek, mau gubernur Muslim kek, semuanya punya plus dan punya minus. Kita harus menghargai apapun yang mereka coba lakukan untuk merangkul, untuk mendapatkan suara apa. Mungkin caranya tidak benar, tetapi ya sudah, kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengorkestrasikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Amin. Bukan Anda, bukan saya, bukan kita yang mengendalikan apa yang akan terjadi pada dunia ini. Tetapi segala sesuatu akan digenapi seperti yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Anda dan saya ikuti saja iramanya Tuhan. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Amin. Dan nantikan waktu Tuhan. Nantikan ya pemerintahan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Dan sambil menantikan hal itu terjadi, 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, Anda harus menghormati raja. Anda harus mendoakan para petinggi. Hormati semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Artinya hormati siapapun yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin di bangsa, di negara Anda. Gereja harus bersifat apolitis. Artinya tidak berpihak, menghargai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan kita seperti ketetapan Allah sendiri. Haleluya, amin. Kalau Anda belajar dari kehidupan Daniel dan Nehemia, kehidupan Yusuf, dia tidak berusaha untuk mereformasi Mesir. Kita tahu Mesir adalah penyembah berhala. Kita tahu Mesir banyak penyesatan di sana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita sembah. Tetapi ketika Yusuf menjadi pemimpin tertinggi kedua di Mesir, dia tidak berusaha untuk mereformasi Mesir. Hanya dia tidak ikut-ikutan penyembahan berhala, itu saja.
Dia tetap hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan Daniel dan Nehemia. Mereka tidak berusaha tuh menghentikan kebejatan yang terjadi di zaman mereka. Tidak. Kebejatan terjadi di mana-mana. Mereka hanya menjaga hubungan pribadi mereka dengan Allah yang mereka sembah. Mereka tetap mendoakan dan memberkati dan melayani pemerintahan yang ada pada zaman itu. Kita tahu kan, salah satu pemerintah di zaman Daniel, dialah yang menjebloskan Daniel ke gua singa. Tetapi Daniel tetap mengasihi mereka. Daniel tetap hormat dan tunduk kepada mereka. Jadi Anda dan saya, perhatikan, Anda dan saya sebagai orang percaya, Anda tidak berhak untuk menghujat pemerintah. Haleluya. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong begini, saudara. Tidak ada di catatan saya. Ini yang ada catatan yang sudah dari 2 tahun yang lalu, saudara. Anda dan saya tidak punya hak untuk menghujat presiden, menghujat menteri. Haleluya. Tugas Anda dan saya adalah mendoakan mereka, bersyafaat bagi mereka. Amin. Tidak perlu anarkis di dalam menyingkapkan hal kesalahan pemerintah, hal dosa yang dilegalisasi oleh pemerintah. Tidak perlu. Doakan saja dan tetap hormati mereka. Amin. Kedua bidan Mesir ini, ya beberapa katakan mereka sebenarnya orang Ibrani. Ada yang katakan mereka orang Mesir tapi percaya kepada Allahnya orang Ibrani. Apapun, Sifra dan Pua menunjukkan iman yang berani untuk melanggar perintah Fir'aun. Karena rasa hormatnya kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Tuhan bukan saja membuat bangsa Israel bertambah-tambah, tetapi juga keluarga Sifra dan Pua diberkati. Kehidupan mereka diberkati. Sekali lagi Anda mungkin berpikir bahwa hal ini mudah, karena Anda baca di Alkitab dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi sekali lagi pandemi membuktikan bahwa masih ada juga orang Kristen yang suka bersembunyi di balik aturan pemerintah untuk tidak mau datang beribadah, untuk malas melayani. Jadi ternyata tidak semudah itu. Karena itu keberanian Sifra dan Pua patut untuk dikagumi, patut untuk diteladani. Amin. Itu pelajaran yang kedua, bahwa kita harus lebih takut dan lebih taat kepada Tuhan dibandingkan manusia. Pelajaran yang ketiga dan yang terakhir dari kehidupan Sifra dan Pua adalah, ini berkaitan dengan poin yang kedua tadi, bahwa mereka yang takut kepada manusia tidak akan pernah menggenapi panggilannya dalam kerajaan Allah. Kalau Anda lebih takut kepada opini manusia, Anda lebih takut kepada pendapat manusia, Anda tidak akan pernah menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Karena Amsal 29 ayat yang ke-25 dikatakan, takut akan orang akan mendatangkan jerat. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Jerat artinya sesuatu yang mengikat, sesuatu yang mencegah kita melakukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ilustrasi, ini hanya ilustrasi, beberapa contoh, banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya, kalau Anda mau melayani tapi takut pendapat orang, Anda tidak akan pernah melayani. Oh nanti orang ini ngomong apa, oh nanti orang itu ngomong apa, oh nanti bagaimana kalau aku dibanding-bandingkan sama orang lain. Selama Anda takut terhadap pendapat orang, Anda tidak akan pernah melangkah dan melayani Tuhan. Yeremia takut.
Yeremia 1 ayat yang ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan, dia punya rasa takut, tetapi Tuhan memberikan keberanian kepada Yeremia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, saudara, be not afraid of their faces. Jangan takut sama muka dan ekspresinya orang ketika engkau sedang melayani Tuhan. Haleluya. Kalau saya takut melihat muka-muka Anda nih, saya sudah lebih baik saya tidur aja lah. Lebih baik saya ikutan ibadah online sajalah. Tapi ketika saya berdiri di sini, Tuhan memberikan keberanian kepada saya untuk tidak takut kepada muka-muka Anda. Sekalipun Anda cantik dan ganteng, sangat menawan, sangat elok. Karena semua ciptaan Tuhan baik adanya, bukan? Tidak perlu takut kalau engkau punya panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Bergeraklah dalam panggilan itu. Amin. Jangan takut pendapat orang. Saya kalau takut pendapat orang, saya sudah malas khotbah dari zaman dulu, saudara. Anda tidak tahu berapa banyak komen yang saya terima waktu saya awal-awal masih khotbah. Oh, khotbah harusnya begini, khotbah harusnya begitu. Terakhir saya memutuskan untuk menjadi diri saya sendiri. Anda suka, puji Tuhan. Anda tidak suka, emangnya gue pikirin. Yang penting saya harus memastikan pelayanan saya menyukakan hati Tuhan. Itu saja. Yang penting apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau Anda takut, Anda tidak akan pernah menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Semua dimulai dari kebiasaan. Semua dimulai dari jatuh bangun. Semua dimulai di mana Anda berada. Start where you are. Amin. Anda merasa, aku tidak punya pelayanan, aku tidak punya keahlian khusus. Tapi Anda punya HP kan? Anda bisa kan teruskan renungan-renungan? Anda bisa kan teruskan cuplikan-cuplikan khotbah yang selama ini sudah dibuat? Haleluya. Sudah ribuan orang, saudara saya berkhotbah, mungkin Anda di sini saya nggak tahu ada 50, 60 orang. Kalau cuplikan khotbah yang ada di media sosialnya GBI Mount Hermon, itu jangkauannya sudah jauh lebih luas. Sekali dipublikasikan bisa 600, 700, bahkan 1000 orang yang melihat. Anda bisa kan bantu kan? Teruskan. Itu sudah pelayanan, saudara. Haleluya. Kalau Anda takut, Anda tidak akan pernah menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan Anda secara maksimal. Dan di dalam menggenapi janji Tuhan, panggilan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita, seringkali kita perlu pertolongan, kita perlu bermitra, kita perlu berpartner dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Tetapi kalau Anda, ada orang-orang yang begini, saudara, sebenarnya mereka perlu pertolongan, sebenarnya mereka perlu dibantu, tetapi karena mereka takut, mereka malu, nanti orang pikir kita ini miskin, nanti orang pikir kita ini nggak bisa, nanti orang pikir kita ini tidak mampu. Kalau Anda mulai punya pikiran takut ini, takut itu, takut nanti orang mikir apa, orang ngomong apa, Anda tidak akan bergerak, saudara. Dan Anda tidak akan mendapatkan pertolongan yang Anda butuhkan untuk menggapai penggenapan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Terkadang kita ini malu-malu cari pertolongan, ya kan? Yang lebih malu-maluin tahu nggak apa, saudara? Kalau Anda pura-pura tidak butuh pertolongan, tapi diam-diam Anda cari pertolongan, terus ketahuan lagi. Itu seperti Nikodemus, Yohanes 3 ayat yang kedua. Nikodemus kan pemimpin agama, dia takut mau ketemu Yesus.
Makanya dia pilih malam-malam dia ketemu Yesus. Tapi ketahuan juga tuh, Anda dan saya tahu sampai hari ini ribuan tahun kemudian kita tahu Nikodemus ternyata butuh pertolongan. Jadi kalau Anda butuh pertolongan, jangan takut. Memang kita semua didesain untuk saling menolong, saling menopang satu sama lain. Karena panggilan Tuhan dalam kehidupan kita terlalu besar. Mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati Anda itu terlalu besar untuk Anda bisa capai sendiri. Karena itu perlu untuk berpartner, perlu untuk bergandengan tangan dengan orang lain, saling mendoakan, saling menasehati, saling menyemangati satu sama lain. Amin. Itulah hidup yang berfokus kepada Kristus, bukan berfokus pada diri sendiri. Yohanes Pembaptis ketika dia memperkenalkan pelayanan Yesus, dia fokusnya bukan memperkenalkan orang kepada dirinya sendiri. Dia memperkenalkan orang kepada Yesus. Bahkan ketika orang-orang yang tadinya dibaptis oleh Yohanes, dilayani oleh Yohanes, mereka mulai pindah gereja dalam tanda kutip. Dari pendeta Yohanes Pembaptis pindah ke pendeta Yesus Kristus. Yohanes gak marah tuh. Yohanes tidak marah. Dia malah bilang dalam Yohanes 3 ayat 30, dia harus semakin bertambah-tambah, aku harus semakin berkurang-kurang. Itu menunjukkan bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis berfokus kepada Kristus. Dia tidak peduli dirinya dikenal atau tidak. Yang penting Yesus dikenal. Dan semakin bertambah luas orang mengenal dia. Jadi Anda kalau fokus kepada Tuhan dalam pelayanan Anda tidak perlu takut. Amin. Kalau orang meninggalkan Anda, artinya memang Anda bukan untuk orang itu dan orang itu bukan untuk Anda. Kalau ada sahabat yang selama ini begitu dekat, begitu karib dengan Anda, tiba-tiba meninggalkan Anda, artinya Anda tidak butuh orang itu untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Sesimpel itu, saudara. Tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam, tidak perlu kepahitan. Amin. Kan ada tuh kalau pendeta jemaatnya keluar sakit hatinya dibawa sampai ke kuburan. Padahal khotbahnya biasa-biasa aja itu pendeta. Heran ya, bisa jemaatnya ribuan ya. Gak usah lah ngomong begitu saudara. Sesama hamba Tuhan tidak perlu saling mendahului. Haleluya. Saya baru saja beberapa hari yang lalu ikut dalam survei kepemimpinan gereja. Anda tahu, gereja besar itu kelihatannya wow, dahsyat. Anda tidak tahu bahwa statistik menunjukkan gereja kecil dalam tanda kutip itu jauh lebih bisa bertahan lama dibandingkan gereja besar. Statistik yang membuktikan, survei membuktikan, dan ini di Indonesia surveinya. Gereja kecil jauh lebih kekeluargaan, saling mengenal satu sama lain. Lebih mudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan jemaat, sehingga pemimpinnya, doanya itu bisa tepat sasaran. Di gereja besar, waktu pendetanya ditanya, seberapa banyak dari skala 1 sampai 5 Anda mengenal jemaat Anda? 1 itu artinya tidak mengenal sama sekali, 5 artinya mengenal sangat mendalam. Jawabannya rata-rata di 1 dan 2 gereja besar. Tidak kenal. Jemaatnya datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi gereja kecil dalam tanda kutip sekali lagi, gereja kecil ini jemaatnya antara 100 sampai 500, itu termasuk gereja kecil menurut survei ini. Pendetanya bisa dengan percaya diri dia katakan aku mengenal jemaatku. Rata-rata nilainya 4, saudara. Sangat mengenal, sangat tahu keberadaan jemaatnya.
Sehingga didoakan, doanya pun tepat sasaran. Karena itu jangan kecil hati kalau kita termasuk gereja yang dalam tanda kutip kecil. Haleluya. Yang penting panggilan Tuhan tergenapi di dalam kehidupan Anda. Itu yang paling penting. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu fokus saja pada Yesus. Fokus kepada Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Fokus pada mimpinya yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Bermitra satu sama lain. Emangnya Anda harus punya mitra di gereja besar supaya mimpi Anda bisa sukses berhasil? Belum tentu. Karena bersama dengan Tuhan all things are possible. Tidak ada yang mustahil, segala sesuatu mungkin terjadi. Amin. Haleluya. Belajar dari Yohanes Pembaptis yang pelayanannya fokus kepada Kristus. Tidak peduli orang ngomong apa, yang penting aku memberitakan firman Tuhan. Belajar dari Yohanes Pembaptis, gaya hidupnya sederhana. Dikatakan dalam Markus 1 ayat yang ke-6 bahwa dia memakai jubah unta. Anda pikir, oh jubah unta artinya itu kan mahal sekali. Ya mungkin zaman sekarang mahal. Tapi jubah unta yang dimaksud adalah jubah bulu unta yang kasar, yang murahan, yang KW mungkin kalau bahasa hari ini. Tapi Yohanes Pembaptis tidak malu. Makanannya pun belalang dan madu hutan. Ikat pinggangnya dari kulit. Gaya hidupnya sederhana dan dia tidak minder ketika orang mengkritik. Pendeta kok cuma naik motor. Dia nggak peduli, saudara. Pendeta kok mobilnya yang murah. Dia nggak peduli. Yang penting dia memuliakan Tuhan. Yang penting dia membawa orang kepada pertobatan kepada Kristus. Dia tahu bahwa jati dirinya tidak melekat pada hal yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai. Tetapi identitas dirinya hanya ditentukan oleh perkataan Yesus. Amin. Seringkali dalam kehidupan kita, biaya hidup itu tidak mahal. Biaya hidup tidak mahal. Yang mahal itu gaya hidup. Kebanyakan gaya makanya mahal. Besar pasak daripada tiang. Karena gaya hidup bukan biaya hidup. Haleluya. Belajar dari Filipus. Anda tahu Filipus? Filipus dalam Kisah Rasul 8 di Samaria terjadi KKR besar-besaran. Kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di bawah pelayanan Filipus. Betul? Bahkan ada seorang tukang sihir terkenal bertobat waktu dilayani oleh Filipus. Ayat 26. Di tengah kehebohan dan keramaian pelayanannya, Tuhan bilang begini sama Filipus. Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Anda harus tempatkan diri sebagai Filipus. Anda hamba Tuhan, tempat melayani Anda lagi KKR, banyak orang bertobat. Setiap kali Anda altar call, ratusan ribuan orang minta diselamatkan. Tiba-tiba malam-malam waktu Anda tidur, istirahat, Tuhan ngomong, besok kamu pergi ya ke desa A. Pindah, pelayananmu pindah, tinggalkan tempat KKR-mu, pindah ke Gaza, jalur Gaza, jalan yang sunyi. Artinya apa? Dia harus merintis kembali pelayanannya, mulai dari nol lagi. Yang tadi sudah ribuan jemaatnya disuruh mulai dari nol. Jemaatnya mulai dari satu orang. Satu orang itu pun harus dia pertobatkan dulu. Sida-sida Ethiopia, benar nggak?
Tidak ada yang bertobat, tidak ada yang percaya di kampung ini. Dia harus merintis dari awal. Anda kalau jadi Filipus kira-kira mikirnya seperti apa? Jangan cepetan ngomong. Anda pikir, ya gampang lah. Kalau itu suara Tuhan, ya aku tinggalin aja. Benar. Benar. Anda sudah biasa pimpin pujian di depan ratusan, ribuan jemaat. Tiba-tiba, ayo pimpin pujian. Berapa jemaatnya Pak? 5 orang. Cuman kebaktian remaja. Mau nggak? Oh, jangan kecepatan ngomongnya, pikir dulu saudara. Pasti kedagingannya memberontak. Tuhan, aku ini hamba Tuhan terkenal. Enak aja disuruh pindah. Kagak ada orang percaya lagi. Aku harus merintis kembali pelayananku. Tapi Filipus tidak ngomong seperti itu. Langsung dia berangkat. Tanpa basa-basi, tanpa babi-bu dengan Tuhan. Dia langsung berangkat melayani sida-sida di Ethiopia, dari Ethiopia itu. Dari ribuan jemaat, 0 jemaat. Dia harus merintis. Tapi karena pelayanannya tanpa gengsi. Ini kan yang bikin mahal juga itu gengsi, saudara ya. Gengsi. Biaya hidup gak mahal, gengsi yang bikin mahal, saudara. Saingan sama orang itu bikin mahal. Mau kelihatan ya keren, mau kelihatan kaya raya, itu yang bikin mahal, saudara. Padahal ketika Anda flexing, ketika Anda memamerkan diri Anda keren kepada dunia, ya belum tentu orang peduli sama kekerenan Anda. Mungkin kesengsem dengan Anda waktu dia lihat story Anda. Oh dahsyat ya, banyak duit dia ya. Besok udah lupa Anda ada di mana, sudah lupa, saudara. Jadi kadang-kadang ini dalam kehidupan kita terlalu sibuk untuk membuat terkesan orang yang memang pada dasarnya tidak pernah peduli dengan kita. Itulah yang membuat hidup kita capek, yang membuat kantong kita kempes. Itu saudara. Membuat terkesan orang yang sebenarnya hanya memikirkan diri mereka sendiri, tidak pernah memikirkan Anda. Bukan berarti terus Anda menjadi orang yang egois, Anda tidak peduli pendapat orang, bukan itu juga. Karena dalam kehidupan ini kita harus selalu berimbang, tidak perlu menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, tidak perlu. Amin. Hiduplah fokus pada Kristus, lebih taat kepada Tuhan, lebih taat kepada panggilan Tuhan dibandingkan kepada ketakutan kita kepada pendapat orang. Orang ngomong apa, nanti orang pikir apa, bodoh amat. Amin. Yang penting Anda punya komitmen untuk memuliakan nama Tuhan. Belajar rendah hati, belajar melayani, lakukan apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda dengan penuh ketekunan. Amin. Jangan merasa bahwa Tuhan berhutang sama kita. Ini bukan hanya dalam pelayanan, dalam pekerjaan Anda pun. Jangan merasa perusahaan itu berhutang sama Anda. Saya diajari oleh seseorang supaya bagaimana kita sebagai pengerja itu tidak mudah sakit hati kepada perusahaan. Jangan merasa perusahaan itu berhutang pada kita. Anda tahu kenapa? Karena setiap bulan Anda sudah digaji. Ya kan? Gaji itulah untuk membeli jasa Anda. Jadi setiap akhir bulan atau awal bulan tergantung payroll Anda, jasa Anda sudah digaji. Jasa Anda sudah dibayar. Jadi suatu hari misalkan Anda di PHK, semoga tidak pernah terjadi. Tapi kalaupun hal itu terjadi, jangan ngomong itu perusahaan nggak tahu diri. Gua kan sudah berjasa. Iya betul, sudah berjasa.
Tapi sudah dibayar jasa Anda. Dibayar kan? Bukan tidak dibayar loh, Anda tidak bekerja gratisan. Jadi jangan pernah terucap, itu perusahaan memang benar-benar deh. Nah, kecuali Anda nggak dibayar, bolehlah Anda ngomel-ngomel, ya kan? Tapi kalau setiap bulan gaji Anda lancar, Anda tidak berhak untuk ngomelin perusahaan itu. Semuanya sudah dibayar. Anda sudah menikmati ya berkat dari perusahaan itu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi harus lebih takut dan taat kepada Tuhan dibandingkan manusia. Karena apa? Alasan yang ketiga tadi, karena kalau Anda terus-menerus merasa takut, Anda terus-menerus dengar opini orang, ya terlalu peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang pelayanan Anda, tentang panggilan hidup dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa maksimal, Anda tidak akan pernah bisa menggenapi janji Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Fokus saja kepada Tuhan. Dan Wahyu 3 ayat 11 katakan, peganglah supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Amin. Bagaimana mahkota diambil? Kok bisa mahkota yang seharusnya buat kita diambil orang lain? Kalau Anda tidak berfungsi sesuai dengan panggilan Anda. Kalau Tuhan harus mencari orang lain untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, mahkota Anda diambil daripada hidup Anda. Makanya muncul ayat ini, dikatakan peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Amin. Sehingga kita masuk surga, kita tidak masuk dengan tangan kosong, tetapi kita punya mahkota yang pada akhirnya mahkota ini pun kita lemparkan pada kaki Yesus. Karena kita tahu cuma ada satu lagu di surga. Anda tahu di surga cuma ada satu lagu. Anda tahu judul lagunya apa? Worthy is the Lamb. Itu aja. Cuma ada satu judul lagu di surga. Judulnya Worthy is the Lamb. Layaklah anak domba Allah. Karena tanpa anak domba Allah itu, Anda dan saya tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah kita mendapatkan mahkota itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.